Semua perkenalkan nama saya Tasya, udah makan dengan 11 aspek kapal dari kode S1 Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai itu pertama pengembangan aplikasi mobile. Nah, di mana dapat nanti ada jenis sistem yaitu bagian latihan aplikasi. Ini saya akan dari di sini dapat dilihat bahwa latihan itu dibagi menjadi dua, yaitu mode beginner dan intermediate. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari mode beginner. Yang pertama itu ada kode mengenai basic type. Basic type. Nah, di sini dalam kode ini ada variabel D yang dideklarasikan menggunakan var dengan nilai 3. Nah, di sini nilainya ini bisa diubah-ubah. Dan ada menggunakan variabel val uh, dengan nilai hello yang bersifat tetap jadi nggak bisa diubah. Jadi si fungsi merah itu adalah titik untuk program dan mencetak itu akan mencetak hasil dari si uh, variabel D dan E. Nah, di sini nanti akan menghasilkan 3 dan help. Kita jelaskan. Nah, di sini dapat dilihat pada terminal menghasilkan hasil output 3 dan help. Nah, lanjut kepada kelas exercise yang pertama. Nah, di dalam kelas exercise yang pertama ini, sebentar. Di sini di dalam kelas secara pertama ini ada definisi data kelas employee yang memiliki dua properti yaitu ada name dan salary. Di mana name ini bersifat meningkat variable string dan salary itu integer. Jadi menyediakan fungsi uh, to string secara otomatis sehingga objek itu langsung dicipta ke si menggunakan PLN. Dan dalam fungsi main ini dibuat objek EMP dengan nama Mary dan salary-nya itu bernilai 20. Jadi nilai objek tersebut dicetak. Lalu gajinya itu imply salary nanti akan ditambahkan 10. Nah, hasilnya itu bakal seperti ini. Employee dan merit salary 20, awalnya salary-nya 20, lalu nanti akan ditambahkan 10 menjadi 30. Lanjut ke exercise yang kedua. Di sini ada kode dengan beberapa nanti kelas untuk mempresentasikan data dan di mana yaitu ada data kelas persen, name, address, dan city. Di mana seperti persennya ini ada menyimpan periode name, kemudian address, lalu uh, alamat dan status kepemilikan hewan peliharaan dengan nilai di unstable dengan adalah true. Nah, pada fungsi main ini itu dibuat sebuah objek main objek person dengan nama John Smith, di mana namanya John Smith dan addressnya itu 123 text dan honestnya itu false. Sini akan kita jalankan. Hasilnya proses finish with exit code itu nol karena nilai output itu false. Ya, lanjut ke kelas exercise yang ketiga. Nah, di mana pada kelas exercise yang ketiga ini, di sini menfungsikan uh, kelas random random apply generator. Nomor fungsi untuk membuat objek implement dan method. Jadi nama karyanya tidak benar daftar names, sedangkan gajinya itu dihasilkan secara menggunakan random next integer dalam parameter min salary hingga max salary. Nah, di sini kita jalankan. Nah, akan menghasilkan eh, hasil seperti ini. Nah, lanjut kepada fast exercise
collection exercise yang pertama. Jadi di sini ada kode membuat dua buah list yaitu green numbers dan red numbers dan fungsi yaitu adalah fungsi count digunakan untuk menghitung sejumlah elemen dalam masing-masing list. Jadi kemudian itu dijumlahkan dan disimpan ke dalam total count dan nilai total count itu tersebut ditampilkan ke layar. Hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya adalah 5. Kemudian lanjut ke kelas exercise, collection exercise yang kedua. Jadi pada collection exercise kedua ini ada kode membuat set supported di mana ini berisi daftar protokol yang didukung, variable request menyimpan protokol yang dicek, dan nilai requestnya itu diubah menjadi huruf besar dengan uppercase lalu dicek apakah terdapat support. Di sini dijalankan. Dan support for system support for STMPT itu adalah false. Nah, dilanjutkan kepada collection yang ketiga, di mana di sini ada kode menggunakan map untuk menyimpan pasangan angka dan kata. Jadi variabel number to word itu memetakan angka ke bentuk kata misalnya satu ke one atau two ke atau dua ke two itu. Jadi nilai enter di set ke dua lalu ke bentuk. Ini akan kita jalankan. Misalnya dari itu dua is as per as two. Gitu. Kemudian lanjut kepada control flow yang pertama. Jadi di sini ada kode menggunakan perulangan while untuk menambah jumlah pizza slice. Jadi selama nilainya itu kurang dari 7, setiap kali perulangannya itu berjalan jumlah si potongan pizzanya itu bertambah satu dan ditampilkan ke layar. Setelah perulangan pizza slice itu tambah satu lagi hingga menjadi 8, dan si program itu menampilkan pesan bahwa si pizzanya itu sudah lengkap. Nah, seperti ini. Jika si pizzanya itu belum sampai 8, akan menghasilkan output 1. Oke, lanjut kepada interval exercise yang kedua. Jadi di sini ada kode yang menggunakan perulangan for untuk menelusuri angka 1 sampai 100. Jadi dalam perulangan ini digunakan ekspresi when untuk mengecek apakah kondisi setiap angka. Jika angkanya itu habis dibagi 15, maka dicetak V11. Kalau misalnya angkanya itu habis dibagi, jika habis dibagi 3 akan dicetak di vis, dan untuk habis dibagi 5 akan dicetak bas. Jadi akan kita jalankan seperti ini. Ini adalah hasilnya. Seperti ini outputnya. Oke, lanjut kepada exercise yang ketiga. Jadi di sini ada kode yang membuat list berisi beberapa kata, kemudian nanti melakukan perulangan for untuk memeriksa setiap kata dan mengecek kondisi if untuk mengecek nanti apakah kata tersebut diawali huruf T, T besar, jika ya itu kata tersebut akan dicetak ke layar. Ke output. Jalankan seperti ini. Lanjut kepada function exercise yang pertama. Nah, di kode ini mengimpor konstanta pi dari pustaka coordinate untuk menghitung luas lingkaran. Jadi fungsi circle area integer ini menerima parameter radius, multiple integer, dan mengembalikan nilai double. Jadi itu berupa hasil perhitungan luas lingkaran menggunakan rumus pi kali r kuadrat. Jadi kita lanjut. Nah, di sini adalah hasilnya. Kemudian lanjut kepada function yang kedua. Jadi pada program ini di sini ini mendefinisikan fungsi server ya, di mana dengan expression body untuk meluas lingkaran. Fungsi menerima parameter radius bertipe integer dan mengembalikan si nilai double menggunakan rumus pi kali kuadrat. Kemudian lanjut kepada
Kemudian lanjut kepada function exercise yang ketiga. Jadi pada program ini di sini kode mendefinisikan fungsi interval second. Nah, di sini untuk mengkonversi waktu dalam jam, jam, menit, dan detik menjadi total detik. Jadi parameter fungsi memiliki nilai default 0 sehingga nanti dapat dipanggil tanpa harus mengisi semua argumen. Kita jalankan. Kemudian pada kode ini mendeklarasikan variabel name itu hello world dan di sini mendeklarasikan variabel name dan age lalu menggunakan string template untuk menyisipkan nilai variabel ke dalam teks. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya si Mary is 20 years old. Tuh. Kemudian lanjut kepada lambda expression 1. Jadi kode ini membuat this action di yang berisi beberapa aksi terkait suatu informasi buku. Nah, dengan menggunakan si fungsi ini, setiap elemen dalam list itu diubah dengan menjadi sebuah URL lengkap dengan menggabungkan si prefix dan ID dan nama ID dan nama aksi. Jadi kita hasilnya bakal seperti ini. Akan menghasilkan sebuah URL. Lalu lanjut kepada lambda expression yang kedua. Di sini kode ini mendefinisikan fungsi repeat n yang menerima jumlah perulangan n dan sebuah fungsi action di dalam fungsi tersebut ada action dijalankan sebanyak n kali menggunakan for perulangan for. Jadi pada fungsi main itu repeat n-nya itu dipanggil dengan nilai 5 dan sebuah lambda itu mencetak teks. Nah, outputnya akan seperti ini, akan mencetak 5 kali hello. Lanjut kepada no septic. Jadi kode ini mendefinisikan fungsi repeat n yang menerima jumlah perulangan n. Nah, dan sebuah fungsi action di dalam fungsi tersebut nanti si action itu dijalankan sebanyak n kali menggunakan perulangan for. Pada fungsi itu sorry. Nah, pada kode ini mendefinisikan data kelas employee. Jadi, serta fungsi employee ID yang mengembalikan si objek employee atau null berdasarkan ID-nya. Jadi, fungsi salary by ID itu menggunakan save call dan elfish operator untuk mengambil gaji karyawan. Jika datanya itu tidak ada, maka nilainya itu akan dianggap nol. Hasilnya tidak seperti ini. Kemudian kita lanjut ke intermediate. Dimulai dari class and interface. Nah, dimulai dari exercise yang pertama. Nah, dimulai dari exercise yang pertama, di mana di sini menjelaskan penggunaan abstrak kelas dan pewarisan. Nah, dan pewarisan. Jadi, semua variabel smart device ini adalah kelas abstrak yang menyediakan property name serta metode turn on dan turn off yang harus diimplementasikan oleh kelas keturunannya. Jadi, Smart Lab dan Smart the itu mewarisi kelas tersebut dan menambahkan fungsi khusus yaitu pengaturan kecerahan uh, dan suhu. Jadi kita jalankan. Hasilnya bakal seperti ini. Lanjut.
pada exercise yang kedua. Nah, jadi kode ini menunjukkan penggunaan interface di Kotlin. Jadi interface media ini mendefinisikan properti title dan fungsi play yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Jadi kelas audio itu mengimplementasikan interface media dengan menyediakan eh, nilai untuk si title serta perilaku concrete pada fungsi si play. Jadi pada fungsi main objek audio itu dibuat lalu metode play itu dipanggil untuk menampilkan informatif. Punya punya playing audio simfoni nomor 5. Oke, lanjut ke exercise yang ketiga, di mana di sini ada di sini ada payment method, ada di mana payment method ini adalah kelas abstrak yang yang memiliki fungsi concrete authorize dan fungsi abstrak proses payment yang harus diimplementasikan oleh kelas keturunan. Nah, di mana interface refundable itu mendefinisikan sebuah kemampuan pengembalian dana melalui fungsi refund. Jadi kelas kredit card itu melalui payment method sekaligus mengimplementasikan refundable sehingga dapat melakukan otorisasi. Hasilnya bakal seperti hasilnya bakal seperti ini. Kemudian lanjut ke exercise yang keempat. Nah, di sini interface messenger itu mendefinisikan fungsi send message dan receive message plus basic messenger. Itu mengimplementasikan interface tersebut dengan perilaku dasar pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi kelas messenger itu menggunakan delegasi messenger by basic messenger untuk meneruskan implementasi messenger ke objek basic messenger. Tapi tetap mengubah perilaku tertentu yaitu pada fungsi send message itu pada fungsi send message. Nah, di sini kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke extension 1 pada extension function. Jadi di sini ada kode yang menunjukkan penggunaan extension function. Nah, di sini fungsi is positif itu ditambahkan ke tipe data integer tanpa mengubah kelas aslinya. Sehingga nilai integer itu dapat langsung memanggil si fungsi tersebut. Dan di dalam fungsi ini kata kunci di situ merajuk pada nilai integer yang memanggilnya. Akan seperti ini. Hasilnya itu akan bernilai true. Lanjut kepada exercise yang kedua. Jadi di sini fungsi toLowers case string itu menambahkan kemampuan baru pada string untuk mengubah sebuah karakter menjadi huruf kecil. Jadi dengan memanfaatkan fungsi bawaan lower case, kata kunci this merujuk pada objek string yang memanggil fungsi tersebut. Kemudian pada fungsi main itu akan memanggil hasilnya bakal seperti ini. Hasilnya bakal menghasilkan hello world. Kemudian kita lanjut ke lambda expression 1 yang bagian exercise 1. Nah, di sini ada fungsi fetch data menerima parameter callback berupa lambda yang memiliki string builder sebagai receiver-nya. Nah, sehingga di dalam si lambda itu dapat langsung memanggil fungsi milik string builder seperti append. Nah, tanpa menyebutkan objeknya. Pada fungsi main, lambda itu digunakan untuk menambahkan teks mencetak hati. Ini bakal seperti nanti. Data receive proses. Kemudian lanjut kepada exercise yang kedua. Jadi, fungsi on event ini adalah pada kelas button menerima lambda
dengan receiver bertipe button event. Jadi sehingga di dalam Lambda kita dapat langsung mengakses properti button event seperti Israel click, amount, dan position. Pertama menyebutkan si objeknya. Kemudian pada fungsi main, Lambda itu digunakan untuk mengecek kondisi event yang disimulasikan sebagai klik ganda. Hasilnya kita jalankan akan seperti ini. Lanjut kepada exercise yang ketiga. Jadi exercise yang ketiga ini ada fungsi incremented ditambahkan ke tipe list integer untuk menghasilkan list baru dengan setiap elemen dinaikkan satu. Di dalam fungsi build, list ini digunakan sebagai builder dengan lambda receiver sehingga add-nya itu bisa langsung dipanggil untuk menambahkan elemen ke list baru. Pada main itu pemanggilan additional increment. Perjalankan hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut kepada libraries and apps pada exercise yang pertama. Nah, eh, di sini eh, ada sebuah eh, ada sebuah fungsi calculate compute interest, di mana menerima modal awal P dan suku bunganya itu adalah R, dan jumlah pengulangan per tahun itu adalah N. Dan durasi T itu dalam tahun. Kemudian menggunakan rumus A sama dengan P 1 tambah R per N, pangkat N kali T dengan fungsi Pro untuk pangkat pada main, di mana fungsi itu dipanggil dengan modal dengan model $1.000. Bunganya itu 5% per tahun. Seperti ini. Lanjut pada exercise yang kedua. Jadi di sini ada fungsi jadi eh, di sini ada fungsi measure time, di mana eh, di sini menerima blok kode yang akan dijalankan lalu mengembalikan waktu yang dibutuhkan dalam format duration. Jadi dalam contoh ini programnya membuat list angka dan memfilter elemen yang habis dibagi tiga dan memproses hasilnya, kemudian lalu dicetak pesan proses data. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian no safety. No safety exercise yang pertama. Nah, di sini ada fungsi met not null. Di sini ada juga fungsi get get all at username yang menerima list user dan mengaktifkan list username yang aktif di dalam lambda tag if. Nah, di sini kita jalankan videonya. Hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke exercise yang kedua. Jadi di sini ada fungsi get active subscription, menerima list subscription dan mengembalikan satu langganan yang aktif jika hanya ada satu yang aktif. Jika tidak ada atau lebih dari satu aktif, fungsinya itu mengembalikan nol. Kita jadikan hasilnya akan seperti ini. Lanjut kepada open and special class. Nah, di sini sebentar.
Di sini, eh, oke. Nah, di sini lanjut kepada properti exercise yang pertama. Di sini ini ada kode untuk mencontohkan penggunaan list dan loop, di mana untuk menentukan elemen memenuhi kondisi tertentu. Jadi di sini ada fungsi bernama find out stock book, di mana menerima list inventory yang berisi jumlah stok buku, lalu menggunakan for loop untuk memeriksa apakah setiap elemen untuk setiap elemen itu ada. Jika stok buku dengan 0, indeksnya itu ditambahkan ke list out stock index. Pada main daftar stok ada 30705 dan diperiksa untuk mengembalikan fungsi 1 dan 3. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk exercise yang kedua, di sini eh, eh, nah, untuk exercise kedua ada fungsi val distance 5 km, di mana di sini akan ada juga variabel val distance kilometer dan variabel val marathon distance. Di mana di sini memiliki variabel distance as milas dan marathon distance. Di sini akan kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, untuk exercise yang ketiga, di sini ada fungsi pertama itu adalah is app server healthy dan is data healthy dideklarasikan dengan by lazy. Nah, di situ ada sebuah fungsi check app server dan check database yang tidak dijalankan langsung melainkan saat nilai properti pertama kali dibutuhkan. Di when expression di when expression di is app server related diakses pertama kali sehingga check app server itu dijalankan mencetak performing application. Hasilnya bakal seperti ini. Bentuknya adalah seperti yang di lalu lanjut kepada exercise yang keempat, di mana di sini kelas budget itu memiliki properti remaining budget yang dipantau setiap kali nilai itu berubah dengan observable lambda menerima out value dan new value lalu dapat menjalankan aksi tertentu. Hasilnya
seperti ini. Dimana jika anggarannya itu turun di bawah 20% dari total muncul peringatan, dan jika sisanya itu anggaran naik muncul pesan kabar baik. Nah, seperti ini. Gitu karena sisa anggaran itu naik. Lanjut ke scope function yang exercise yang pertama, di mana kode ini mencontohkan menggunakan scope function lain di Kotlin dan menangani nilai di label. Di mana di sini ada product get price in address memanggil si get product info yang sabar nilai 0 lalu mengakses si price in dollar itu dengan let titik konversi ke euro hanya dilakukan jika price in dollars tidak nol sehingga aman dari signal counter exception. Kemudian lanjut kepada yang terakhir, exercise yang kedua, di mana di sini kode ini mencontohkan penggunaan scope function apply. Di mana di sini ada fungsi update email menggunakan apply untuk memodifikasi properti email dari objek user, lalu si fungsi also digunakan untuk menjalankan aksi sampingan. Sini kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lanjutkan kepada studi kasusnya. Nah, di sini ada studi kasusnya di mana eh, ada beberapa folder untuk membangun source folder untuk membangun si uh, studi case ini. Dimulai dari main. Oke, saya mulai dari main. Nah, di main ini, kita menggunakan bahasa Kotlin dengan konsep pemisahan tanggung jawab antara si repository, service, dan view. Jadi, objek to do repository itu berperan sebagai pengelola data, kemudian digunakan oleh si to do service untuk menjalankan logika aplikasi. Selanjutnya, si to do view itu menerima service dan bertugas menampilkan data to do kepada pengguna. Lalu, program itu dijalankan dari function main ke proses ditutup dengan pemanggilan show to do untuk menampilkan daftar to do. Nah, lalu kita lanjut kepada todo di folder entity, di mana pada folder todo ini, kode itu mendefinisikan data kelas todo yang mendapatkan satu item tugas. Jadi setiap todo itu memiliki ID, judul, dan status selesai. ID itu otomatis menggunakan fungsi generate agar setiap todo itu unik. Jadi method string to string itu dia override untuk menampilkan todo dengan format yang rapi beserta statusnya. Jadi apakah selesai atau belum selesai. Pada bagian combine object itu terdapat counter berfungsi menghitung jumlah todo yang pernah dibuat dan menghasilkan ID secara berurutan. Lalu lanjut kepada todo repository, di mana pada todo repository ini mendefinisikan interface todo repository yang berfungsi sebagai kontrol pengolahan data todo, di mana interface itu menyediakan operasi dasar seperti mengambil semua todo, lalu menambah, menghapus, memperbarui data todo. Selain itu tersedia fitur pencarian berdasarkan kata kunci, pengaturan, dan sesuai kriteria penentu. Kemudian lanjut kepada todo repo. Jadi pada todo repo ini, di sini kode ini menggunakan implementasi dari iTodo repository yang bertugas menyimpan dan mengelola data todo. Jadi data todo disimpan dalam sebuah array list sebagai penyimpanan sementara di memori. Jadi repo itu menyediakan fungsi untuk menambah, menampilkan, menghapus, dan memperbarui todo berdasarkan ID. Jadi selain itu, terdapat fitur pencarian judul to-do menggunakan kata kunci seperti pengurutan data berdasarkan ID, judul, ataupun bahkan status selesai. Kemudian ada iTodo service. Nah, di iTodo service ini, kode itu mendapatkan interface iTodo service yang berperan sebagai penghubung antara repository dan tampilan. Jadi, service ini menangani logika aplikasi seperti menampilkan to-do, menambahkan, menghapus, memperbarui data. Selain itu, tersedia fitur pencarian pengurutan to-do yang akan diproses sebelum ditampilkan ke pengguna.
Kemudian ada to-do service, di mana ini merupakan implementasi dari to-do service yang berfungsi sebagai pusat logika aplikasi to-do. Nah, to-do service ini menerima to-do repository melalui konstruktor yang menunjukkan penerapan dependency injection. Jadi service itu mengatur proses menampilkan to-do, menambah, serta menghapus memperbarui to-do dengan validasi sederhana. Selain itu, nanti service menangani pencarian dari pengurutan data, lalu meneruskan hasilnya. Kemudian ada input, di mana mendefinisikan input util sebagai objek utilitas yang mengambil input dari pengguna. Jadi fungsi input itu menampilkan teks penunjuk kalau membaca input dari keyboard secara aman. Nah, jika tidak ada input, fungsi itu akan mengembalikan string kosong agar program tidak error. Kemudian terakhir uh, ada view, di mana kode ini merupakan metode view, yaitu bagian tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Jadi dalam metode show to do itu program menampilkan daftar to do dan menu pilihan yang berjalan terus hingga pengguna memilih keluar. Jadi setiap menu memanggil fungsi yang sesuai seperti tambah, ubah, cari, urutkan, dan hapus to do dengan input yang diambil melalui input detail. Si to do view inilah yang mengelola data secara langsung, melainkan meneruskan semua perintah ke to-do service. Jadi dengan pemisahan ini, tampilan itu hanya fokus ke interaksi pengguna, sementara logika dari datanya adalah lapisan lain. Di sini, baik, di sini kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, di mana di sini ada daftar to-do-nya. Jika belum ada akan terlihat daftar to-do belum tersedia. Di sini ada 6 menu, yaitu 1, 2, 3 dan X untuk keluar. Nah, di sini kita coba untuk X-nya dulu. Nah, akan diulang masuk proses finish with code 0. Oke, kita jalankan ulang. Misalnya kita masukkan satu, kita masukkan judulnya belajar. Lalu ketika kita input menambahkan to-do-nya, itu belajar, langsung terupdate daftar to-do-nya itu nomor 1 belajar dan statusnya itu belum selesai. Dan kita tambahkan lagi contohnya. Lalu kita buat 3 daftar. Paragraf. Oke, jadi di sini sudah ada 3 daftar to-do dan statusnya semua belum selesai. Nah, kita coba untuk mengubah. Di sini akan diminta untuk validasi memperbarui data dimulai dari ID to do yang akan dibuat. Contohnya kita akan mengubah 2. Nah, di sini kita ganti judulnya misalnya jadi makan ayam. Nah, apakah to do selesai? Ya untuk yes atau no, N untuk no. Nah, di sini kita buat N. Nah, di sini data to do-nya semua belum selesai dan ID nomor 2 itu menjadi makan ayam. Coba kita ganti nomor 2-nya itu. Kita ganti dari to do nomor 2. Kita buat makan ayam enak. Lalu kita ganti menjadi sudah selesai. Nah, di sini langsung diperbaharui bahwa si makan ayam itu sudah selesai. Sudah selesai. Nah, coba kita menemukan menu yang ketiga, itu menu cari. Di sini di belakang kata kuncinya, coba kita buat kata kunci. Nah, di sini akan diberikan output bahwa data kunci yang sesuai dengan kriteria search adalah ID nomor 2. Lalu kita coba ulikan. Nah, di sini di validasi kita ulik di title finish. Kita buat di sini berdasarkan title. Nah, di sini berdasarkan title diurutkan menjadi sesuai huruf
Pertama, coba kita buat vertikal lagi. Contohnya title lagi, tapi secara ascending atau descending kita buat yes. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Coba kita hapus. Kita masukkan, kita hapus yang nomor 2. Nah, di sini daftar judulnya itu tinggal 1, 2, 3. Lalu untuk mengakhiri programnya kita tekan X. Jadi demikian yang bisa saya paparkan melalui praktikum pertama pengembangan aplikasi mobile. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf dan mengharapkan feedback dari Bapak agar saya dapat memperbaikinya di next praktikum. Terima kasih.